Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi Dustira? Kembali lagi di podcast Dustira. Sama saya, Hana. Hari ini kita akan membicarakan topik mengenai HIV/AIDS. Karena kita di tanggal 1 Desember ini akan memperingati Hari HIV/AIDS sedunia, maka topik yang akan diangkat adalah berani bicara, hidup sehat, dan hapus stigma. Oleh karena itu, di studio kami sudah ada dua narasumber yang akan membahas mengenai HIV/AIDS ini. Yang pertama, Dr. Nugraha, spesialis penyakit dalam, yang merupakan dokter penanggung jawab di Polivisiti Dustira. Selamat datang dokter, terima kasih atas waktunya. Selamat. Dan yang kedua, Ibu P, yang merupakan survivor HIV/AIDS. Selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik wargi Dustira, tanpa kita panjang-panjang dan berlama-lama lagi, takut kalian pada bosen ngedengerin suara saya, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Dokter, saya mau nanya nih dok, apa sih yang dimaksud dengan HIV/AIDS ini? Karena di luaran sana itu banyak sekali mitos, masih banyaklah mitos mengenai HIV/AIDS ini. Apakah sama atau berbeda? Bagaimana dokter? HIV/AIDS itu menurut saya sama tapi tak serupa. Kenapa sama tak serupa? Penyebabnya sama. Penyebabnya infeksi virus HIV. Tetapi ada ketidaksamaan dari HIV dan AIDS itu sendiri. HIV/AIDS itu merupakan salah satu infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh infeksi virus HIV. Bagaimana virus HIV itu bisa menularkan? Secara umum terdapat 3 cara penularan. Yang pertama melalui kontak langsung hubungan seksual. Hubungan seksual di sini bisa melalui hubungan seksual per vaginal, hubungan seksual per oral maupun per anal. Semuanya memiliki potensi yang sama untuk menularkan virus HIV/AIDS. Yang kedua melalui non hubungan seksual, di mana seseorang yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama, jarum tersebut tidak steril, terinfeksi virus HIV, dia memiliki potensi untuk menularkan. Selain itu juga, selain melalui jarum suntik, itu juga bisa melalui transfusi darah dari seseorang yang terinfeksi virus HIV, melakukan transfusi dan tidak sengaja terberikan atau tertransfusikan kepada masyarakat yang sehat, dia bisa berpotensi menularkan. Yang terakhir, bisa melalui penularan dari seorang ibu terhadap anaknya. Penularan tersebut bisa terjadi pada saat ibu mengalami kehamilan, lalu proses persalinan, dan yang terakhir melalui proses menyusui. Itu semuanya memiliki potensi menularkan virus HIV. Apabila seseorang yang terinfeksi virus HIV lalu tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, berpotensi mengalami infeksi berlarut-larut lah, kita bilang berlarut-larut, menjadi lebih berat, memasuki fase AIDS. AIDS itu berarti sudah terjadi komplikasi berbagai macam infeksi lainnya yang mengakibatkan kerusakan organ yang berakibat berpotensi menyebabkan sebuah kematian. Baik dokter, jadi HIV/AIDS itu serupa tapi tidak sama ya? Betul, serupa HIV tapi tidak itu sama. merupakan virusnya, Betul. Sedangkan AIDS itu adalah kalau misalnya virus ini tidak segera ditangani akan menjadi AIDS. Betul, Gitu ya dok betul, ya? betul. Jadi bukan yang HIV itu ya AIDS gitu, bukan ya dok Bukan, ya? beda. Wargi Dustira, HIV itu tidak sama dengan AIDS, tapi melainkan tingkat lanjutan ya dok ya? Betul, Dari HIV betul. itu. Baik dokter, berarti kan ini dalam HIV itu virus ya dok ya? Betul. Ada obatnya? Sampai saat ini, alhamdulillah ada obat untuk menekan virus HIV, tapi hanya berfungsi sebagai menekan supaya virus tersebut tidak aktif. Antivirus tersebut masih belum bisa untuk membersihkan virus di dalam darah seseorang penderita HIV. Hanya bisa berfungsi sebagai menekan supaya virus itu tidak aktif, dan jumlahnya semakin hari, semakin waktu ke waktu jumlahnya semakin kecil, sehingga harapannya dengan berkurangnya jumlah
virus di dalam tubuh, daya tahan tubuh semakin baik, mengakibatkan seseorang yang terinfeksi tapi konsumsi obat, dia bisa beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya, tidak terganggu. Baik dokter, jadi bisa diantisipasi dengan si antivirus ini ya dok. Betul. Ya. Baik dokter, kan tadi sudah disebutkan berdasarkan informasi yang dokter ceritakan, penularan HIV itu ada 3 ya, seksual, non-seksual, dan transmitted antara ibu hamil ke anak. Sekarang saya pengen tanya nih dok, kalau pencegahannya itu gimana ya dok ya, agar para warga Dustira nih kalau tahu ini kena HIV misalnya gitu, cara pencegahannya apa yang harus dilakukan dok? Kalau kita sudah mengetahui bagaimana penularan HIV itu terjadi, tentunya kita bisa mengantisipasi bagaimana supaya tidak terjadi terhadap diri kita. Banyak slogan di masyarakat luar sana yang selalu menggembor-gemborkan program A, B, C, D, E untuk mengurangi resiko tertular infeksi HIV. Apa itu A? A itu adalah abstain, di mana tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Yang kedua adalah be faithful, yaitu setia pada pasangan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kondom, kondom, menggunakan kondom saat berhubungan seksual masih dipercaya bisa mengurangi resiko penularan terhadap HIV/AIDS. Yang keempat adalah D, no drug, di mana kita menghindari penggunaan obat-obatan psikotropika, khususnya menggunakan psikotropika yang pemakaian jarum suntik. Yang terakhir adalah E, edukasi, di mana edukasi ini diperlukan untuk menambah wawasan sehingga mengurangi resiko penularan terhadap HIV itu sendiri. Baik dokter, berarti yang harus diingat oleh warga Dustira, cara pencegahannya itu A, B, C, D, E ya dok ya. Yang pertama abstain, yang kedua itu be faithful, yang ketiga itu adalah kondom, keempat adalah drug, dan yang kelima adalah education atau edukasi. Baik dokter, seperti apa yang sudah tadi dokter jelaskan mengenai pencegahannya, kalau misalnya nih para wargi Dustira mau memeriksakan dirinya atau screening awal kesehatannya, pengen tahu saya ada nggak virus HIV, itu bisa kemana ya dok ya? Di Dustira ini apakah ada? Rumah sakit Dustira memiliki sarana untuk memfasilitasi mengakomodir orang masyarakat umum yang ingin mengetahui apakah yang bersangkutan terinfeksi atau tidak, atau barangkali juga masyarakat yang ingin mendalami lagi apa sih itu HIV. Kami memiliki fasilitas Poli Nusa Indah. Poli Nusa Indah itu adalah sebuah poli VCT di mana kami bersama tim yang sudah terlatih, sudah teredukasi, memiliki program tentang HIV/AIDS tersebut, di mana kami mulai mengedukasi, memberikan pengobatan, memberikan support terhadap masyarakat yang terinfeksi ataupun masyarakat yang memiliki keluarga yang terinfeksi, masyarakat yang memiliki keluarga yang terinfeksi. Kami memiliki fasilitas tersebut sehingga bisa membantu mereka untuk lebih yakin apa itu HIV/AIDS. Baik dokter, jadi para warga Dustira yang mau memeriksakan dirinya atau screening HIV/AIDS bisa langsung ke Poli Nusa Indah ya dok ya. Saya mau nanya di dok, kalau kan banyak orang yang takut ya, saya nanti diapain nih di screening, itu ada tes apa aja atau bagaimana dok? Screening untuk HIV/AIDS itu sebetulnya tidak diapa-apakan. Kita hanya memberikan edukasi, apa sih itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan tawaran terhadap orang yang bersangkutan apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Apabila bersedia, kita lakukan pemeriksaan dari mulai screening, dari mulai wawancara, apakah ada potensi-potensi menularkan atau tidak. Dan diperkuat lagi dengan pemeriksaan laboratorium yang meyakinkan lagi bahwa yang bersangkutan apakah terinfeksi atau tidak. Hanya seperti itu saja, tidak ada pemeriksaan lain-lainnya yang terlalu menakutkan, gitu tidak ada. Baik dokter, jadi para warga Dustira jangan takut untuk memeriksakan dirinya ya. Baik, setelah kita dengar penjelasan dari Dr. Nugraha mengenai HIV/AIDS itu apa, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua, Ibu P, seorang survivor HIV/AIDS. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu, bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu mengenai setelah jadi survivor HIV/AIDS ini bagaimana? Ya, saya divonis dokter
positif HIV itu tahun 2009. Permulaan divonis udah jelas pasti kaget, sedih, nggak nyangka, masa iya, banyak pertanyaan kenapa, dan sempet bikin saya benar-benar drop. Saya bingung waktu itu mau gimana, ngobrol ke siapa, ngasih tahu siapa, harus apa gitu. Saya masih bingung karena waktu saya divonis itu sama dokter, posisinya saya memang lagi sendirian di rumah sakit. Suami saya belum datang, tapi begitu saya divonis saya langsung telepon suami untuk datang, dan di situ saya orang yang pertama tahu kondisi saya adalah suami saya. Jelas suami saya pasti kaget banget karena dia juga bingung kenapa bunda kok bisa begitu gitu. Tapi ya alhamdulillah suami saya menerimanya, ya walaupun awalnya kaget tapi tetap ya sudah, ini sudah izin Allah, kejadian ini sudah izin Allah, jadi kita tinggal ngejalanin. Terus dokter yang merawat saya tuh bilang suami saya dan anak saya juga harus di tes karena berpotensi tertular, apalagi saya waktu itu sedang menyusui anak saya yang masih usia 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Momen paling sedih itu adalah saya harus melepaskan ASI saya sebelum waktunya gitu. Anak saya masih 1 tahun 8 bulan, terus saya divonis, anak juga harus disuntik untuk dites VCT-nya kan. Tapi ya semuanya emang dijalanin apa ya, berusaha ikhlas walaupun rada susah awalnya, takut. Terus saya nggak bisa mikir jernih lah, karena yang terpikir itu adalah gimana kalau saya mati, gimana saya kalau buru-buru dipanggil Allah sementara anak saya masih butuh saya, gimana nasib anak saya lebih ke situ mikirnya. Tapi alhamdulillah tim dokter Dustira itu benar-benar ngasih edukasi ke saya, ke suami, bahkan orang tua saya pun ikut serta di konseling, dan mereka akhirnya paham bahwa virus HIV itu tidak semenakutkan itu. Selama saya sebagai pasien bisa mengikuti aturan dan arahan dari dokter, obatnya tepat waktu, tepat dosis, insya Allah sel imun saya akan lebih baik. Menurut dokter seperti itu. Ya udah saya ikutin anjurannya. Pertama kali di Viraload itu 6 bulan setelah pengobatan kalau nggak salah ya dok ya, dan hasilnya alhamdulillah langsung undetect. Nah tapi saya nggak berani lepas pantauan dari dokter gitu. Anak saya juga sampai ikutan di tes, suami saya juga, terus support system dari keluarga baik banget, nerima saya, ngingetin saya minum obat, karena kalau minum obat ARV ini kan resikonya seumur hidup minum ya dok ya, dan itu pasti ada masa jenuhnya. Tapi saudara selingkungan saya, maksudnya adik kandung, terus adik ipar juga sama ngikutin arahan dokter, jadi saya yang benar-benar di support system itu sama mereka gitu. Itu benar-benar support system dari keluarga itu yang benar-benar paling top lah menurut saya. Untuk saya mengatasi kadang-kadang kalau suka lupa, itu saya pakai alarm kan. Kalau nggak pakai alarm ya udah lupa gitu. Baik Ibu, jadi Ibu bisa bangkit karena ada support dari keluarga yang sangat hebat ya Bu ya, sehingga Ibu bisa beraktivitas hingga saat ini. Baik Ibu, saya mau tanya, apa yang membuat Ibu pertama kali ingin memeriksakan diri? Sebenarnya nggak ada, saya nggak berpikiran saya positif. Atau ada keluhan apa yang Ibu rasakan? Justru karena saya waktu itu sempat drop. Saya sempat kerja di salah satu bank swasta,
Terus saya sakit, mungkin karena kecapean dan lain-lain, akhirnya imun saya turun. Dan saya nggak tahu kalau tubuh saya sudah ada virus. Dokter langsung menyarankan, ibu VCT. Bingung dong, kok VCT? Emang saya ngapain gitu? Udah VCT. Ya udah, akhirnya begitu di VCT, akhirnya positif, nilai hasilnya, ya sudah. Gimana lagi, udah hasilnya positif. Mau dicari sebabnya kenapa juga bingung. Kisah yang sangat inspiratif ya Bu ya. Karena ibu juga patuh minum obat juga, jadi untuk si tingkat virusnya juga bisa undetectable sehingga ibu bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa ya Bu ya. Baik Ibu, di luaran sana kan masih banyak stigma negatif pada ODA ya Bu ya, orang dengan HIV/AIDS. Mereka kucilkan dari keluarga, sulit untuk mendapatkan akses kesehatan, dan mungkin mau memeriksakan diri awal pun takut ya Bu ya. Terus sampai mungkin ada yang diusir gitu, ya nggak mau, keluarga tuh bukan, putus hubungan, nggak mau menerima gitu. Menurut pandangan ibu bagaimana mengenai stigma negatif tersebut kepada ODA? Menurut saya stigma di masyarakat itu memang sudah sangat melekat bahwa orang dengan HIV/AIDS itu adalah orang yang tidak baik, aib, terus penyakit kutukan dan lain-lain. Sangat disayangkan sih. Karena mungkin mereka tidak mengetahui dan paham apa itu HIV/AIDS gitu. Sesuai dengan penjelasan dari Dr. Nugraha tadi, ternyata virus HIV itu tidak segampang itu menularkan, dan kami tidak semenakutkan itu gitu. Kami masih bisa hidup normal seperti layaknya orang lain. Terus bahkan juga ada kemungkinan orang ODIF seperti kami justru lebih sehat daripada orang normal. Karena menurut saya orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu akan lebih menjaga pola hidup, pola pikir, pola makan, bahkan akhlaknya dan ibadahnya menurut saya. Karena pengalaman saya seperti itu. Saya lebih menjaga pola hidup saya karena saya nggak mau sakit. Saya lebih menjaga pola pikir saya karena nggak mau stres. Pada saat saya stres, pada saat saya marah, cuma dalam 1 menit saya harus sel imun saya tertahan sampai 6 jam kalau nggak salah ya, produksi sel imun pada saat saya marah. Akhirnya kan kita sebagai ODIF itu yang benar-benar menjaga gimana ya caranya supaya saya bisa hidup sehat, gimana caranya bisa bahagia dengan walaupun kondisinya seperti ini gitu. Dan menurut saya kebahagiaan itu adalah tanggung jawab dari diri sendiri. Mau dicap seperti apa dari stigma masyarakat, itu sebenarnya bikin aduh ya Allah kok begitu gitu. Padahal enggak kayak gitu loh. Mungkin karena kurang edukasi. Tapi dengan adanya podcast kayak gini, alhamdulillah menurut saya itu akan membuka pikiran dan teman-teman yang lain itu bahwa HIV/AIDS itu nggak segampang itu dan tidak semenakutkan itu. Saya bukan membenarkan apa yang dilakukan para ODIF supaya maksudnya kenapa dia bisa jadi ODIF. Cuma kepengen saya itu jauhi penyakitnya dengan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi untuk ODIF-nya kami harus dirangkul karena itu support yang terbaik buat kami itu justru dari orang-orang yang terdekat gitu. Baik Wargi Dustira, jadi kalau Wargi Dustira punya kerabat yang ODA, jadi jangan dijauhi ya Bu ya, harus dirangkul, kasih support agar mereka bisa kembali lagi kuat gitu ya Bu ya. Oke. Ibu, selamat, Ibu tadi dari 2009 ya? Iya. Terdiagnosa hingga saat ini kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Bagaimana caranya Ibu bisa bangkit dan hidup dalam 16 tahun ini? Pasti kan fluktuatif ya Bu ya, emosi gimana cara Ibu bisa strong lagi, comeback stronger, terus sekarang bisa beraktivitas normal gitu, gimana Bu? Balik lagi ke support sistem dari keluarga. Itu yang paling penting. Nomor 1 itu support sistem dari keluarga. Yang kedua patuh obat dengan tepat dosis, tepat waktu. Terus yang ketiga mulailah cari ilmunya yang benar dari ahlinya gitu. HIV/AIDS itu gimana sih? Apa sih? Jadi nggak cuma dengar dari stigma ini stigma yang akhirnya
eh, justru dari stigma diri sendiri yang sulit di ini, karena nggak maunya mencari ilmu yang benar gitu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini stigma untuk di luar sana tuh mulai mengecil, dan apalagi stigma dari diri sendiri itu yang paling penting dok menurut saya ya. Itu pada saat stigma itu muncul dari diri sendiri, ya pasti mau gimana kita mengasih bukti bahwa saya ODIF tapi saya bisa kok setara dengan yang lain gitu. Betul. Baik, jadi harus mencari informasi biar tidak salah kaprah. Tidak, informasi di luar sana jangan ditelan bulat-bulat ya Bu ya. Iya. Baik, Langsung ke ahlinya. Langsung ke ahlinya, benar, tepat sekali. Sangat inspiratif kisah Ibu P ini. Baik, para warga Yudhistira di luar sana kan banyak sekali mitos-mitos mengenai HIV/AIDS. Saya mau main mitos atau fakta. Dengan Dokter Nugraha. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang sering banget seliweran dok di luar sana. Kalau misalnya nih mitos atau fakta, HIV/AIDS itu mudah sekali tertular dengan cara jabatan tangan atau sharing tempat makan, sharing minum. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos ya warga Yudhistira kalau itu. Tidak semudah itu ya dok ya? Tidak semudah itu. Jadi penularan HIV itu tidak semudah yang orang pikirkan. Virus HIV itu akan menempel pada sel tertentu dan dia mudah mati apabila terpapar di lingkungan luar. Jadi kalaupun misalnya ada cipratan darah misalnya atau cairan tubuh di lingkungan sekitar, begitu terpapar cahaya matahari atau udara, dia akan mati. Apalagi di dalam keringat, di dalam air liur, di dalam air mata, itu bisa dibilang tidak mengandung virus HIV. Jadi apabila kita berjabat tangan dengan pasien yang menderita HIV, terus bersentuhan kulit, menggunakan alat yang sama, terus menggunakan toilet secara bersamaan, itu tidak akan mengakibatkan penularan HIV/AIDS. Baik dokter, berarti itu semua mitos. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. HIV hanya menyerang kelompok tertentu. Bagaimana pendapat dokter? Mitos. Mitos. Faktanya adalah bahwa HIV itu menular pada semua golongan. Tidak ada masyarakat yang kebal terhadap penularan infeksi virus HIV. Juga tidak ada masyarakat yang akan selalu tertular dengan penularan HIV tersebut. Kembali lagi kepada bagaimana penularan itu terjadi. Semua masyarakat memiliki resiko yang sama terhadap penularan. Baik, jadi pada warga Yudhistira HIV hanya menyerang kelompok tertentu itu mitos karena setiap orang memiliki change ya dok ya untuk terserang virus tersebut. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta? Pengidap HIV akan langsung menjadi AIDS dan tidak memiliki umur yang panjang. Mitos tidak, fakta juga tidak. Yang tepatnya adalah apabila seseorang yang terinfeksi virus HIV itu akan mengalami 3 fase. Yang pertama adalah fase awal, fase akut, di mana begitu dia terinfeksi, dia akan mengalami gejala seperti infeksi virus pada umumnya. Kita bilang flu-like syndrome, hanya mengalami demam, terus batuk pilek, tanpa dia tidak sadari bahwa dia terinfeksi. Setelah fase akut itu terlewati, kurang lebih 2 minggu sampai 3 bulan, akan memasuki fase laten, di mana infeksi virus itu tidak mengalami gejala sama sekali. Kita bilang asimptomatis. Pasien itu penderita itu tidak sadar bahwa dia sudah terinfeksi. Dia beraktivitas seperti biasanya, belum ada masalah dengan kesehatan tubuhnya, tapi di situ sudah terjadi penurunan daya tahan tubuh dari si penderita tersebut. Nah, fase yang terakhir adalah fase AIDS, fase akhir. Karena seseorang yang tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi, dia lalai dengan kondisinya, sudah terinfeksi dengan berbagai macam penyakit penyerta lainnya, sudah terjadi kerusakan organ, masuklah ke fase AIDS. Nah, fase AIDS ini yang berbahaya. Sehingga
bila seseorang terinfeksi itu tidak langsung mengalami infeksi AIDS, tapi bagaimana dia bisa sadar diri, bisa mawas diri sejak awal. Apabila seseorang sadar diri, mawas diri, segera ditangani, dia tidak akan masuk kepada fase AIDS. Tetapi jika dia lalai, tidak mengetahui, berlarut-larut, dia akan memasuki fase AIDS itu sendiri. Baik, dokter. Kita lanjut lagi ke pertanyaan mitos fakta. Pengidap HIV tidak bisa memiliki anak dengan aman. Mitos. 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 Penjelasannya bagaimana, dokter? Seseorang yang terinfeksi virus HIV itu bisa mempunyai keturunan, tidak ada masalah dengan keturunan. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah dia berisiko menularkan terhadap keturunannya tersebut, terhadap anaknya tersebut. Pastinya adalah seorang ibu yang terinfeksi HIV/AIDS, gitu kan, jika dia konsumsi obat dan kontrol secara teratur dalam pengawasan ketat sehingga viral load-nya tidak terdeteksi, daya tahan tubuhnya baik, dia tidak akan menularkan terhadap bayinya. Bisa dibilang resiko makin kecil menularkan. Jadi ada slogan yang namanya undetectable, untransmittable, di mana apabila viral load itu tidak terdeteksi, maka tidak berpotensi menularkan virus HIV tersebut. Jadi apabila seseorang yang rutin konsumsi obat, dia aktivitas akan seperti biasanya, dia bisa memiliki anak yang sehat. Baik, dokter. Jadi itu mitos ya, dok, Mitos. ya? Orang dengan HIV/AIDS bisa memiliki anak dengan aman, bisa. dok, ya? Baik, ada pertanyaan lagi nih, dok. Tes HIV yang negatif berarti tidak ada virus HIV-nya. Mitos atau fakta, dok? Fakta. Jadi kembali lagi tadi yang saya sampaikan, undetectable, untransmittable. Jadi apabila virus dalam tubuh tidak terinfeksi secara alat, dia resiko kecil untuk menularkan terhadap masyarakat lainnya. Baik, berarti yang tadi warga Dustira tes HIV yang negatif berarti tidak ada virus HIV-nya, ya. Yang terakhir nih, dok, orang dengan HIV yang minum obat tidak akan menularkan virusnya. Fakta. Jadi seseorang yang rutin konsumsi obat antivirus, dia otomatis dengan perjalanan waktu jumlah virus di dalam tubuhnya dia akan semakin kecil. Kalau misalnya virus di dalam tubuhnya semakin kecil, daya tahan tubuhnya akan semakin baik. Dengan daya tahan tubuh yang baik, dia akan resiko kecil untuk menularkan penyakit terhadap masyarakat lainnya. Baik, dokter. Berarti warga Dustira udah tahu ya mana yang mitos, mana yang fakta. Jadi di luaran sana jangan langsung informasi yang salah itu jangan langsung diterima begitu saja ya, dok, ya. Lebih baik kita mencari informasi ke yang ahli, bisa langsung ke dokter atau mencari jurnal-jurnal seperti itu ya, Bu, ya. Baik. Saya akan bertanya lagi nih ke dokter dulu kali ya. Ini mah nggak masuk, ini kan nggak masuk liputan kan? Nggak apa masuk liputan? Terima kasih. Oh iya, aduh ulang tahun sama ini. Oke. Tapi kan wah, dapat surprise. Ini masuk liputan? Ais. Belum selesai. Oh, terima kasih. Nanti kita simpan dulu, nanti kita makan rame-rame. Budi nge-briefing dulu, saya kalau di briefing saya lebih aduh. Setelah kita mendengar informasi pemaparan dari Dr. Nugraha dan pengalaman yang bisa dibagikan oleh Ibu P, ada pesan-pesan nggak, dok, bagi wargi Dustira di luar sana
apa yang harus mereka lakukan jika ada keluarga atau kerabat yang terdeteksi atau terdiagnosis HIV/AIDS? Ya, besar harapan kami dengan adanya podcast ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai apa itu HIV, apa itu AIDS, dan bagaimana penularannya terhadap masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat, janganlah pernah memberikan stigma yang jelek terhadap penderita HIV/AIDS. Berikan support terhadap mereka yang terinfeksi, karena support dari masyarakat luas sangat membantu kesembuhan para penderita HIV/AIDS itu sendiri. Mungkin pesan akhir saya adalah perangi virus HIV, rangkul dan dekati penderita HIV. Mungkin itu pesan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Baik, dari Ibu P, ada yang bisa Ibu sampaikan di luar sana kepada teman-teman yang baru didiagnosis atau ada keluarga dengan HIV/AIDS? Untuk teman-teman yang baru divonis, jangan takut, jangan sedih. Ilmu medis sudah baik banget. Saya selama 16 tahun jadi penderita ODIF, alhamdulillah sehat dengan pantauan dokter. Jauhi penyakitnya, dekati dan rangkul orangnya. Terima kasih dokter, terima kasih Ibu, terima kasih warga Dustira yang telah menyaksikan podcast ini. Sungguh sangat luar biasa tema hari ini ya dok ya, sangat membuka mata HIV/AIDS itu bagaimana. Seperti yang kata dokter dan ibu yang bilang, jauhi penyakitnya, rangkul dan dekati orangnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan episode menarik lainnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen podcast Dustira. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.